Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Di dalam perahu mausoleum Luofeng, pemimpin kota Prima, Chaos dan Master Cermin Sepi semua berdiri saat mereka melihat keluar kebanyakan istana yang berguling dan berjatuhan. Kami berjarak 500 juta tahun cahaya dari perahu semesta, kata Master Cermin. Gurun riak yang dihasilkan oleh benturan ketika bentuk kehidupan humanoid dan perahu alam semesta bertabrakan satu sama lain ditransmisikan ke segala arah. Kekuatan melemah saat teriak bergerak, tetapi ketika mencapai kita itu masih sangat kuat. Betapa mengerikan. Apakah itu setidaknya untuk samudra semesta kita tidak ada yang bisa bertahan di area inti dari dampak itu, kata pemimpin kota Prima, Chaos dengan suara rendah. Dalam hal kekuatan kemungkinan akan mirip dengan harta sejati tertinggi. Dalam hal identitas, ia hanya mengambil peran tambahan untuk berada di dalam sekolah otomat. Aku tidak yakin apakah itu akan menghentikannya atau tidak. Bisik, mari kita berharap itu akan terjadi. Pemimpin kota Primal, Chaos juga terus mencermati situasi di luar. Desert Mirror Master juga sangat terganggu jika tidak berhenti kita dalam masalah. Pada saat itu bukan hanya aliansi Hong tetapi juga berbagai kelompok kekuatan teratas di samudra semesta, termasuk dua tanah suci yang khawatir bentuk kehidupan humanoid itu sebanding dengan ukuran perahu semesta. Jadi jika keduanya bertabrakan, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa dihentikan. Hong, kepala dari bentuk kehidupan humanoid, menabrak perahu semesta dengan kecepatan cahaya 120 juta kali. Kapal kuno yang rusak itu terlempar dan terbang di udara karena benturan yang hebat. Di era tanpa akhir itu, perahu ini pernah rusak parah sehingga di tubuhnya banyak retakan dan retakan. Namun terlepas dari retakan, makhluk besar dari lautan alam semesta masih tidak dapat melukai bagian yang rusak sekalipun. Namun tabrakan ini menyebabkan beberapa pecahan yang tersisa di permukaan perahu semesta yang jatuh, yang awalnya hanya ditandai dengan tingkat kerusakan tertentu, terlepas dan terbang ke segala arah, bahkan ruang internal perahu semesta bergetar di bawah benturan. Tentu saja untuk kapal kuno seperti perahu semesta, struktur keseluruhannya tidak terluka, tidak ada penyok sedikit pun pada kapal raksasanya. Rupanya perahu semesta juga merupakan harta karun robot sejati yang sangat kokoh. Satu tabrakan hanya dapat menyebabkan pecahan jatuh karena benturan menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada itu tidak mungkin. Bagian dalam perahu kuno ini terus beroperasi bahkan saat jatuh karena benturan. Wilayah internalnya terus beroperasi untuk waktu yang tak berujung. Itu telah menelan begitu banyak aliran udara yang kacau sehingga semua itu terakumulasi menjadi energi yang kuat yang menjadi sumber stabilitas kapal ini. Bahkan saat terjadi perlambatan yang cepat, perahu masih stabil. Setelah gelombang tumbukan pertama, kecepatan bentuk kehidupan humanoid itu sangat berkurang. Setelah menunggu perahu semesta mengurangi kecepatannya, bentuk kehidupan humanoid memberikan dampak lain pada perahu semesta. Itu adalah dampak lain yang menghancurkan bumi kali ini, namun kekuatannya jelas sangat melemah. Kali ini bagian pinggang dari tubuh miring dari bentuk kehidupan humanoid yang menabrak kapal kuno. Kedua benda itu tampak membentuk salib, tetapi kali ini hantaman itu tidak membuat perahu semesta terlempar. Kapal hanya terbang keluar dari jalan. Adapun sosok humanoid, mungkin karena posisinya yang miring membebaninya, ia jatuh dan terbang ke arah lain. Dua dampak satu demi satu. Sejak tumpukan pertama, arah bentuk kehidupan humanoid tidak banyak berubah, tetapi kecepatannya telah berkurang drastis menjadi kurang dari 20 juta kali. Kecepatan cahaya dari tumpukan kedua, arahnya berubah drastis dan kecepatannya semakin berkurang menjadi hanya 300.000 kali kecepatan cahaya. Musik, bentuk kehidupan humanoid berjatuhan dengan kecepatan yang lebih 300.000 kali kecepatan cahaya. Dalam proses jatuh, ia menghadapi gaya penghalang dari aliran udara yang kacau yang menyebabkan kecepatannya sangat berkurang. Kemudian secara
Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan, jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Bertahap ia berhenti berjatuhan dan kembali ke posisi awalnya berbaring rata di tanah. Sudah berhenti, perahu semesta telah berhenti, tidak lagi bergerak. Ribuan makhluk hebat di seluruh samudra semesta berkumpul di sekitar perahu semesta. Ketika mereka melihat permukaannya, mereka menyadari bahwa meskipun tanaman merambat, embun beku, dan organisme yang awalnya ditemukan di permukaan perahu semesta telah dimusnahkan. Warna dinding luar asli perahu semesta terungkap. Luo Feng dan yang lainnya kagum dengan apa yang mereka lihat. Dampak seperti itu, namun tidak ada satupun penyok yang ditemukan di permukaan perahu semesta. Kota Prima Chaos Kagol, perahu alam semesta, telah berada di sekitar lautan alam semesta selama begitu banyak era reinkarnasi sejak pertama kali muncul dan sudah sangat rusak. Namun ia mampu menerima dampak yang sangat mengerikan. Semua luka yang menyebabkannya begitu rusak. Apa yang bisa terjadi? Apa penyebabnya? Aku benar-benar tidak bisa membayangkannya. Lautan semesta memang misterius. Di luar kata-kata, ia menyimpan begitu banyak rahasia yang tampaknya sangat tidak mungkin, seperti bentuk kehidupan berbentuk manusia yang muncul entah dari mana sebelum itu muncul. Apakah ada di antara kita yang pernah mengalaminya? Mencurigai keberadaannya dan makhluk besar di sekitarnya dari aliansi Hong semuanya mengangguk. Ayo pergi, kita akan mengejar makhluk berbentuk manusia itu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ya, sosok manusia dan perahu semesta telah bertabrakan dua kali, kata Luang dengan kecepatannya yang sangat berkurang. Menghentikannya tidak lagi sulit, hambatan dari aliran udara yang kacau saja akan menyebabkannya terus melemahkan. Hasilnya kekuatan serangan dari aliansi Hong yang berada di dalam Boat of Mausoleum mulai berteleportasi sebagai sebuah kelompok saat mereka mengejar arah yang dituju oleh bentuk kehidupan berbentuk manusia. Dengan mudah disimpulkan berbagai kelompok kekuatan teratas di dalam lautan semesta mengejarnya, dan mereka berhasil menyusul dengan mudah. Hahaha, ini sangat melambat dan itu terus mengurangi kecepatannya. Ini menjadi jauh lebih mudah. Pada satu titik, makhluk besar dari berbagai kelompok kekuatan teratas di samudra semesta mengelilingi objek berbentuk manusia, terkadang berteleportasi dan terkadang menjelajah dengan hanya 300.000 kali kecepatan cahaya. Itu bukanlah ancaman besar dan dampak serangannya jauh lebih lemah lagi pula. Jika ada ledakan dari master tertinggi alam semesta, kecepatannya bisa mencapai 100.000 kali atau bahkan 1 juta kali kecepatan cahaya. Samudra semesta dipenuhi dengan aliran udara kacau tak berujung dengan gaya resistif yang sangat kuat. Makhluk biasa yang jauh lebih lemah akan segera dimusnahkan dalam aliran udara yang kacau ini. Itulah sebabnya energi harus selalu dipertahankan saat terbang di dalam samudra semesta. Sebelumnya bentuk kehidupan humanoid begitu cepat sehingga kekuatan dampaknya terlalu kuat. Bahkan dengan kecepatan itu, ia mampu membentuk area yang mirip dengan domain absolut di sekelilingnya. Semuanya hancur, waktu dan ruang menjadi pecahan. Aliran udara yang kacau berkeping-keping dan tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali. Dengan kecepatan seperti itu, aliran udara yang kacau sangat cepat sehingga mata telanjang bahkan tidak akan melihatnya dalam bentuk debu. Namun pada saat ini itu mulai melambat karena tidak lagi dapat melangkah lebih jauh untuk mencapai tingkat domain absolut. Kekuatan resistif dari aliran udara yang kacau terus-menerus mengerahkan pengaruhnya pada bentuk kehidupan besar berbentuk manusia untuk mengurangi kecepatannya. Semakin lambat ia bergerak, semakin cepat ia turun untuk mengurangi kecepatannya dari lebih dari 300.000 kali kecepatan cahaya menjadi hanya Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. 200.000 kali kecepatan cahaya dibutuhkan waktu sekitar 3 hari, tapi setelah hanya 3 hari terjadi penurunan tajam hingga tidak sampai 10.000 kali kecepatan cahaya. Primal Universe, Sekolah Dewa Leluhur. Istana Dewa Leluhur Weng TK tak berwujud jatuh pada Istana Dewa Leluhur. 3 sosok duduk di singgasana. Mereka adalah 3 dewa leluhur besar dari era reinkarnasi pertama. Saat ini mereka semua memakai ekspresi serius dengan mata tertutup. Mereka semua tampak sangat suci dan murni dan mereka memancarkan kekuatan yang kuat. Namun aneh, anak-anak saya itu akan datang krisis harus tanah paling berbahaya. Keempat TK kuno mentransmisikan banyak informasi yang dikirim ketiga dewa leluhur. Setelah beberapa waktu kemauan yang kuat dan tidak berwujud, akhirnya mundur. Ketiga dewa leluhur membuka mata mereka dan saling memandang kaget. Sejak kita menjadi dewa leluhur, kita belum pernah melangkah keluar dari samudra semesta, kata dewa leluhur di tengah dengan suara lamanya. Kali ini atas perintah kemauan asal alam semesta,
Prima, kita akhirnya bisa meninggalkan alam semesta. Prima, ayo pergi. Jika kita datang terlambat, saya khawatir berbagai kelompok kekuatan teratas samudra semesta akan menderita kerugian besar. Jadi bagaimana jika ada kerugian besar, bahkan jika mereka semua dimusnahkan? Apakah itu penting bagi kita? Kita harus melakukannya dengan kecepatan kita sendiri dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Seharusnya tidak apa-apa. Ayo pergi. Dewa leluhur berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat meninggalkan istana dewa leluhur. Kemudian mereka menghilang dari dalam wilayah rahasia dewa leluhur di samudra alam semesta yang luas. Di bawah penghalang yang ditimbulkan oleh aliran udara yang kacau tak berujung, dampak energi yang dihasilkan dari terbangnya bentuk kehidupan berbentuk manusia terus melemah dan kecepatannya menurun dengan cepat. Dengan demikian berbagai kelompok kekuatan teratas samudra semesta semakin tidak takut padanya, mengenakan biaya berbagai kelompok kekuatan teratas di atas harta karun istana. Mereka langsung menuju ke bentuk kehidupan berbentuk manusia. Harta karun istana yang sebenarnya terbang melewatinya, segera mengambil alih perahu mausoleumnya dan langsung menuju ke bentuk kehidupan berbentuk manusia dengan kecepatan tinggi. Boa of Maul yang maju, segera ia tiba di tujuannya dan mulai turun ke hamparan tubuh sosok berbentuk manusia itu. Tak lama setelah hong ledakan keras terdengar, perahu mausoleum telah mendarat di tubuh bentuk kehidupan humanoid berdiri itu. Akan menjadi 160 juta tahun cahaya yang menjulang tinggi. Jadi bahkan jika perahu mausoleum telah mendarat di atasnya, secara keseluruhan itu masih seperti semut yang mengambang di lautan luas. Kami telah mendarat, kata Lo Obeng, tapi sekarang itu bergerak terlalu cepat semuanya. Tolong jangan buru-buru keluar dulu. Dipahami berbagai makhluk hebat dari aliansi Hong sangat bersemangat karena perahu mausoleum telah mendarat di tubuh bentuk kehidupan humanoid untuk melihat dengan baik apa yang ada di permukaannya. Lihat, ada barisan pegunungan di permukaan bentuk kehidupan humanoid ini. Pada pandangan pertama sepertinya tidak ada habisnya. Itu bukan pegunungan, kata pemimpin kota Primal Chaos berdasarkan deduksi dari riak yang bergetar. Itu pasti bentuk dari seluruh bentuk kehidupan humanoid. Apa yang mungkin tampak seperti barisan pegunungan bagi kita sekarang sebenarnya adalah tekstur kerutan halus dari pakaian yang dikenakan oleh humanoid ini. Bentuk kehidupan, musik. Kemudian semua orang mulai tertawa terbahak-bahak, terutama para master alam semesta yang awalnya mengira keriput adalah bagian dari pegunungan yang bergulung, menertawakan pikiran konyol mereka sendiri. Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Bahkan untuk Lowong dengan memeriksa riak getar yang ditransmisikan mencoba menyimpulkan bentuk-bentuk kehidupan berbentuk manusia, hanya mungkin untuk menyulap gambar kasar untuk menyimpulkan bahwa itu adalah pakaian dari bentuk kehidupan adalah tantangan besar. Namun master tertinggi alam semesta seperti pemimpin kota Prima Chaos mampu menyimpulkan siluet baju besinya. Mari kita lihat baik-baik dulu. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kendarai dan parkirkan perahu Anda di permukaan bentuk kehidupan manusia ini dan majulah, ayo pergi. Semua orang mendesaknya. Baiklah, kata Lo Feng, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Jadi tanpa basa-basi lagi dia mengemudikan perahu mausoleum ke bentuk kehidupan berbentuk manusia dan menguncinya ke permukaannya. Saat maju ke depan karena perahu mausoleum ada di permukaannya, meski sosok manusia itu bergerak sangat cepat, permukaannya masih relatif stabil. Bagian lain dari bentuk kehidupan berbentuk manusia ini semuanya harus ditutup seperti dinding luar area kabin, kata pemimpin kota Prima Chaos. Pergi ke tempat kepalanya berada, di mana kepalanya seharusnya ada jalan masuk. Kepala benda raksasa itu sangat besar dan ada istana harta karun di atasnya. Hampir 90% makhluk besar di samudra semesta ada di sekitar kepala ini. Sangat besar, ini pasti mulut benda berbentuk manusia itu. Perahu mausoleum mendarat. Luo Feng, pemimpin kota Prima Chaos dan makhluk hebat lainnya dari aliansi Hong semua melihat kekehan takjub. Ada jurang yang sangat luas di depan mereka dan dilihat dari bentuk luar dari benda raksasa itu, mulutnya tertutup. Namun jurang itu hanyalah celah di antara bibirnya. Jurang itu panjangnya 1,9 juta tahun cahaya dan lebarnya 120.000 tahun cahaya. Bahkan harta sejati domain Lo Feng hanya bisa memeriksa sebagian kecil saja. 10 galaksi Bima Sakti dapat mengisi celah ini. Sosok garis-garis cahaya muncul di atas jurang dan ditembakkan cepat-cepat. Jika ada barang berharga di benda raksasa ini, siapa yang menemukannya lebih dulu bisa mendapatkannya cepat. Semua kekuatan
Gugup meskipun mereka ketakutan dan terintimidasi oleh benda raksasa itu, mereka masih ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Itulah sebabnya mereka segera mengirim Master Alam Semesta dengan banyak tubuh untuk memeriksanya. Musik, kekacauan makhluk hebat di aliansi Hong juga gugup. Barang-barang berharga berada di basis siapa cepat dia dapat dan semua orang mengetahuinya. Mereka gugup saat melihat semua kekuatan lain mengirim makhluk hebat. Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling dan berkata, kami tidak tahu apa-apa tentang objek raksasa ini, kami tidak tahu betapa berbahayanya di dalamnya, bahkan Master tertinggi alam semesta tidak dapat menjamin mereka dapat bertahan. Kami akan mengirim Master alam semesta dengan banyak tubuh terlebih dahulu, kemudian bahkan jika mereka mati mereka hanya akan kehilangan tubuh dan beberapa harta sejati. Pintu masuk utama kepala raksasa itu adalah telinga, lubang hidung dan celah di antara bibir. Kita mungkin masuk secara terpisah melalui portal yang berbeda, tidak ada yang tahu jalan masuk mana yang mengarah ke barang-barang berharga. Itulah sebabnya mereka harus mencoba semuanya. Oke, aku akan pergi, aku juga akan pergi. Makhluk hebat sangat efisien dan mereka mentransmisikan suara mereka menggunakan kekuatan dewa mereka. Segera 8 Master Alam Semesta memutuskan untuk mengirim mayat termasuk lubang. Pemimpin kota Primal Chaos berkata, setiap orang yang masuk hati-hati juga ketika Anda masuk, tolong catat rute Anda. Kemudian makhluk hebat lainnya dari aliansi Hong dapat belajar darinya. Sekarang semuanya pergilah, ayo pergi. Gerbang perahu mausoleum terbuka, suhu garis-garis cahaya terbang dengan cepat termasuk istana hitam berbentuk oval. Makhluk hebat Salker, salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren lainnya dari aliansi Hong. Semuanya melihat makhluk hebat dari tim mereka termasuk pemimpin kota Prima Chaos. Mereka semua berharap bisa mendapatkan peluang besar yang terkandung dalam benda raksasa itu. Di dalam istana hitam berbentuk oval, Luo Feng berdiri memandang keluar. Dia mengenakan baju besi hitam dan membawa pisau cahaya hitam buram menembus istana berbentuk oval berpusat padanya. Itu mencakup area seluas beberapa tahun. Cahaya persegi ini adalah tubuh Moza Luweng. Pemeriksaan gumamnya Luo Feng penuh dengan harapan. Sebenarnya dia hanya membawa tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh aslinya saat melakukan perjalanan di samudra semesta, namun untuk tujuan inspeksi saat ini dia segera mengirim tubuh musanya yang berada di alam semesta asli kembali ke lautan terpencil dan membunuhnya. Harta sejati yang dibawa oleh tubuh musanya telah disimpan oleh lautan jauh yang tak berujung. Kemudian Luang menyelamatkan beberapa kekuatan Pada ngopi. Apain bilang apa? Ngopi dong, ngopi. dari tubuh binatang bertanduk emasnya dan memadatkan tubuh Mosa. Baru tubuh Mosa memiliki tingkat gen kehidupan 5000 kali dan tingginya 10.000 km. Kekuatan ketuhanannya bahkan tidak 1/1000 dari tubuh binatang bertanduk emasnya. Jadi tidak apa-apa bagi binatang bertanduk emas itu untuk menyisihkan sebanyak itu. Adapun barang berharga yang dibawa tubuh Mosa sekarang itu telah diperoleh selama 8 juta tahun terakhir. Luo Feng telah menyimpan beberapa harta sejati yang diperolehnya dari GF Van Z setelah menyumbangkan sebagian besar darinya untuk rasnya. Dia juga telah melakukan perjalanan melintasi samudra semesta di Boat of Mausoleum, jadi dia telah mendapatkan beberapa harta karun sejati yang berarti mudah baginya untuk mendapatkan satu set harta karun sejati. Baju zirah dan pedang yang dibawa tubuh Mosa sama-sama harta karun sejati, tapi itu hanyalah harta karun sejati puncak biasa, sedangkan untuk tipe istana puncak dan harta sejati tipe domain mereka jauh lebih berharga. Selesai, mari kita lihat apa yang ada di dalam benda raksasa itu. Moza Luweng mengendarai istana hitam berbentuk oval, melakukan teleportasi jarak pendek berkali-kali. Setiap kali dia hanya berteleportasi dalam jangkauan domain. Dia juga mendokumentasikan rutenya saat dia bergerak maju di samudera semesta. 3 makhluk berjalan keluar dari lubang cacing bahu-membahu berdasarkan 9 keterpencilan kekuatan dari samudera semesta. Tidak bisa menunggu lagi, jadi mereka mengirim beberapa makhluk hebat. Terlepas dari itu, mereka cukup berhati-hati untuk hanya mengirim mereka yang bertubuh. Setidaknya kebanyakan dari mereka
mereka melakukan itu mereka akan segera menyadari betapa menakutkannya Land of Extremis keempat itu bukan urusan kami hanya akan bergerak dengan kecepatan normal. Adapun jumlah korban tewas itu keberuntungan mereka beritahu 9 keterpencilan dan yang lainnya selain yang seperti 9 keterpencilan yang tidak takut mati yang lain tidak bisa masuk. Meskipun kita tahu tentang tanah ekstremis keempat ini kita tidak bisa membocorkan rahasianya. Ketiga dewa leluhur pergi karena mereka menerima perintah dari pikiran asli. Mereka tahu tentang rahasianya namun mereka tidak berani membocorkannya kepada makhluk agung mereka. Sebagai dewa leluhur mereka sangat diuntungkan namun masih banyak aturan yang harus mereka ikuti. Benda raksasa itu terus melambat di bawah udara yang kacau. Pada akhirnya Hong panjang-panjang itu benar-benar berhenti. Objek berbentuk manusia telah sepenuhnya berhenti. Armor itu, apakah itu dekoratif atau apakah itu berharga seperti armor yang kita kenakan? Mari kita lihat apakah kita bisa membuatnya mengenali kita sebagai pemilik makhluk agung yang tetap berada di luar memiliki banyak pemikiran. Mereka percaya bahwa barang berharga yang kuat akan mengenali tuannya. Jadi Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Mereka semua berusaha untuk mencobanya namun sebelum makhluk besar itu mendarat sudah ada yang mencoba. Mereka semua gagal. Armor raksasa itu seperti hiasan itu tidak tunduk pada pengakuan master dan tidak peduli bagaimana itu diserang itu tidak rusak sedikit pun. Masuk melalui celah di antara bibir. Dia mengendarai istana harta karun sejati dan berteleportasi dari jarak dekat. Dia sangat cepat dan tak lama kemudian dia telah melakukan perjalanan 10 juta tahun cahaya ke depan. Benda raksasa itu sudah berhenti. Jurang tak berujung di dalam istana. Moza Lueng melihat ke bawah dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia melihat ke sampingnya tetapi dia juga tidak bisa melihat ujungnya. Ternyata tidak ada habisnya. Dia hanya bisa melihat pintu keluar meredup di bagian depan dan menggunakan harta karun tipe domainnya. Dia tahu bahwa tidak ada rute di depan. Dia harus turun-turun. Istana hitam berbentuk oval itu segera menukik ke bawah dan mulai berteleportasi dengan frekuensi tinggi lagi. Ada area yang sangat luas yang tidak bisa dideteksi oleh domainku yang benar-benar berharga, kata Moza. Dia sangat gembira. Sejak dia mulai mendeteksi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa di tempat-tempat berbahaya di universe. Tidak dapat mendeteksinya. Dia telah berada di objek raksasa ini untuk waktu yang lama dan ini adalah pertama kalinya harta karun sejati domainnya tidak dapat mendeteksi sesuatu. Aku akan pergi dan melihat. Dia mengendarai istana oval hitam dan semakin dekat. Setelah setengah jam Moza Lueng melihat ke depan istana itu adalah Hong panjang-panjang. Pusaran air tak berujung muncul di hadapannya. Pusaran air memutar ruang menyebar keluar lubang cacing alami. Moza Loafers, lubang cacing itu terlalu besar dan terlalu kuat, katanya hanya master alam semesta dan mereka yang lebih kuat yang bisa melewati energi bengkok seperti itu. Saya belum pernah melihat lubang cacing alami sebesar ini di samudera semesta atau di alam semesta asli. Sangat senang rupanya lubang cacing alami mengarah ke area lain. Pergi-pergi lebih dalam. Moza mengendarai istana harta karun yang sebenarnya menghindari lubang cacing alami dan terus menyelam. Semua makhluk hebat yang menginspeksi tempat berbahaya tahu bahwa ada dua cara untuk bergerak maju di area berbahaya. Teleportasi dan terbang. Teleportasi dapat membawa mereka ke area yang dapat diinspeksi dan makhluk hebat hanya melakukannya jika mereka dapat memastikan area tersebut aman. Terbang jauh lebih tidak berisiko. Setidaknya makhluk hebat tidak akan jatuh ke tempat berbahaya tanpa perlawanan. Adapun lubang cacing alami, tidak ada yang tahu apa yang ada di sisi lain lubang cacing di lautan semesta dan alam semesta asli baik-baik saja. Adapun mereka yang berada di perahu semesta sektor puncak miring gunung level mengalir dan objek raksasa ini tidak ada yang akan masuk maju ke depan. Jurang itu sepertinya tidak ada habisnya tetapi tampaknya aman. Moza mengendarai istana harta karun yang sebenarnya dan terus bergerak maju berteleportasi. Tidak ada akhir, tidak ada akhir. Saya sudah berada di sini selama 15 hari. Pada hari ke-15 Moza Lueng sedikit kehilangan kesabarannya. Lagi pula ada banyak daerah berbahaya di 3 tanah ekstrim lainnya namun tampaknya tidak ada apa-apa selain jurang tak berujung di objek raksasa ini tanpa apapun di dalamnya dan teleportasi diperbolehkan di mana-mana. Angin sepoi-sepoi yang membekukan tiba-tiba bertiup. Meskipun harta sejati domain Lopeng mencakup area seluas beberapa tahun cahaya persegi, ia tidak dapat mendeteksi angin sepoi-sepoi itu. Benar-benar sunyi itu bertiup melalui istana harta karun hitam berbentuk oval yang tiba-tiba seperti debu hancur dan terpisah menyebar ke seluruh tanah dan hancur menjadi ketiadaan. Adapun Moza Lueng di dalam harta sejati istana oval. Salker salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil diisap tuh rokoknya bro. Dan
Jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Dia hanya merasa kedinginan sebelum kekuatan dewanya benar-benar membeku. Bilahnya armornya dan Moza Lueng sendiri semuanya berubah menjadi debu menyebar dan hancur menjadi ketiadaan di jurang tak berujung. Sepertinya masih belum ada bahaya itu tenang dan teleportasi masih memungkinkan di mana-mana, tapi Moza Lueng dan istana harta karun yang dia kendarai semuanya telah berubah menjadi nol, seolah-olah mereka belum pernah kesini. Di dalam perahu Mausoleum Luwei yang tampak terkejut, tubuhnya bergetar. Pemimpin kota Prima Chaos menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi Luo Feng? Dia bertanya. Tubuh Mosa yang kukirim mati, kata Luong. Dia ketakutan bahkan jika ada beberapa tempat berbahaya di universe dan tilted sektor yang tidak dapat diperiksa itu adalah ruang hampa, artinya tidak dapat diperiksa. Luo Feng setidaknya bisa merasakan adanya bahaya, namun domainnya dapat mendeteksi di mana-mana di objek raksasa itu, namun dia masih terbunuh dalam situasi itu, dan puncak istana harta karun juga hancur tanpa jejak. Bahkan energi di asal-usul Si Wings membuat semacam suara saat memotong istana harta karun sejati menjadi berkeping-keping meninggal. Bagaimana, tanya pemimpin kota Primal Chaos? Pasti angin, kata Lu Obeng. Harus. Pemimpin kota Primal Chaos bingung. Aku tidak melihatnya sama sekali, jadi aku tidak bisa mendeteksinya. Lu Oven menggelengkan kepalanya. Harta sejati tipe domain saya bekerja dengan sangat baik dan dapat memeriksa di mana-mana angin datang, entah dari mana. Istana harta karun sejati puncak saya dan tubuh dewa saya hancur dan tubuh Mosa mati. Dia tidak bisa bertarung, bahkan tidak sedikit pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Bahkan puncak istana harta karun tidak bisa menahannya, maka setiap orang yang pergi akan dikutuk kecuali dia memiliki harta sejati tertinggi. 8 Master Alam Semesta dari aliansi Hong masuk untuk melakukan pencarian. Luong masuk melalui celah di antara bibir. Dia masuk lebih dulu dan mati lebih dulu. Keesokan harinya Master Alam Semesta lainnya meninggal pada hari keempat. 2 Master Alam Semesta lainnya meninggal pada hari kelima. Master Alam Semesta lain yang meninggal dalam 10 hari setelah kematian Moza Luong. Tubuh lain dari 7 Master Alam Semesta dari aliansi Hong semuanya mati. Tidak ada yang selamat, yang membuat takut semua penguasa alam semesta dari aliansi Hall. Bahkan 3 Lance of Extremis tidak begitu luar biasa di istana Bot of Mausoleum. Master Alam Semesta terakhir yang masuk telah meninggal dan para Master Alam Semesta sedang mendiskusikan hal ini dengan panas. Pemimpin gerombolan Bima Sakti bertemu dengan angin yang tidak dapat dideteksi. Begitu angin bertiup, puncak istana harta karun tempat dia berada dimusnahkan. Adapun Suhe Master, dia bertemu dengan api yang muncul entah dari mana yang segera membakar puncak istana harta karun sejati. Adapun Master Alam Semesta lainnya oleh angin api atau kabut 7 orang tewas seketika. Bahkan tanpa melakukan perlawanan, seseorang telah menemukan air yang membentang dan membekukan ruang dan waktu di sekitarnya sehingga tidak ada yang bisa berteleportasi atau melarikan diri. Air dengan mudah mengikis puncak istana harta karun yang sebenarnya membunuh Master Alam Semesta yang duduk di dalamnya semuanya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Mereka semua terdiam dan menatap Primal Chaos City Leader. Berdasarkan informasi yang saya miliki, bukan hanya makhluk hebat dari aliansi Hong yang telah meninggal, kata pemimpin kota Prima Chaos, bahkan makhluk hebat dari kekuatan lain yang melakukan perjalanan dan memasuki jurang tak berujung tidak dapat menemukan rute dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas lingkungan di sekitar mereka. Mereka semua terjebak di jurang dan terbunuh oleh api angin atau kekuatan lain yang muncul entah dari mana di jurang. Bahkan istana Salker. Salam keren pastinya bro, jangan lupa sambil minum kopinya bro. Dan jangan lupa di subscribe juga channelnya Salam Keren. Harta karun sejati tertinggi dihancurkan. Belum lagi istana harta karun sejati yang paling tinggi. Istana harta karun sejati tertinggi. Semua orang tercengang. Saya baru saja menerima kabar, kata pemimpin kota Prima Chaos. Kerangka dari era alam semesta pertama mengirim makhluk hebat ke istana harta karun tertinggi. Dia bertemu dengan api yang langsung membakar istana. Dia tidak bisa menahannya sedikit pun. Semua orang terkejut. Lu Feng menghela nafas. Itu telah membakar istana harta karun tertinggi. Beberapa desain dibuat of Mausoleum memang bisa membunuh beberapa makhluk hebat yang bersembunyi di istana harta karun tertinggi, namun mereka tidak dapat menghancurkan istana harta karun tertinggi. Jurang dalam objek raksasa ini di sisi lain telah melakukan hal itu, bahkan harta sejati tertinggi tidak bisa menolaknya. Apa yang bisa kita lakukan secara harfiah? Tidak ada yang selamat, tingkat kematiannya tidak setinggi itu. Bahkan di Lance of Extremis, pemimpin kota Primal Chaos tiba-tiba berteriak karena kepanikan mereka semuanya. Lueng menatap gurunya dengan heran. Semua makhluk
makhluk besar lainnya di istana juga melakukannya. Saya baru saja mendengar beritanya, kata pemimpin kota Prima Chaos. Beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama telah memasuki lubang cacing alami di jurang tak berujung. Matang berkilau saat dia memeriksa benda itu. Dia juga menemukan lubang cacing alami, namun dia tidak berani masuk. Sebaliknya, dia terus bergerak maju. Tampaknya orang-orang dari era alam semesta pertama lebih terburu-buru karena mereka berani memasuki lubang cacing. Kemungkinannya itu tidak berakhir dengan baik. Kalau tidak, mereka tidak bisa menyebarkan berita apa yang ada di balik lubang cacing alami, tanya Suhe. Master 7 Master alam semesta lainnya juga telah menemukan lubang cacing alami. Tidak peduli bagaimana mereka memasuki objek raksasa melalui telinga, lubang hidung atau mulut, mereka semua memasuki jurang tak berujung dan terus melewati lubang cacing raksasa masuk ke lubang cacing alami, kata pemimpin kota. Primal Chaos itu akan mengarah ke tempat rahasia yang penuh dengan udara kacau dengan miniatur alam semesta di dalamnya. Miniatur alam semesta, miniatur alam semesta. Semua orang bingung termasuk Lopeng. Lubang cacing alami mengarah ke ruang di mana terdapat miniatur alam semesta. Kami telah mengkonfirmasi bahwa lubang cacing alami mengarah ke ruang misterius dan itu berada di objek berbentuk manusia, kata pemimpin kota Prima Chaos. Selain itu, makhluk besar dari era alam semesta pertama juga mencoba masuk ke alam semesta mini itu. Mereka telah mengatur boneka mesin mereka dan beberapa dari mereka bahkan mencoba masuk ke dalam diri mereka sendiri. Namun ketika mereka menyentuh membran miniatur itu, alam semesta mereka segera dimusnahkan. Membran itu sekuat itu, bagaimana itu mungkin? Semua orang di istana perahu mausoleum terkejut, bahkan tidak bisa membayangkan itu. Biasanya selaput alam semesta tidak bisa menyerang. Beberapa master tertinggi alam semesta akan mencoba menggunakan alam semesta miniatur mereka untuk membunuh musuh, tetapi itu setelah musuh memasuki alam semesta miniatur dan mereka menggunakan kekuatan asal mula alam semesta miniatur untuk melakukannya. Pendengarannya konyol bahwa selaput itu sendiri bisa membunuh mati. Tidak peduli bagaimana kekuatan di samudra semesta mencoba, mereka semua mati tanpa kecuali. Tingkat kematian 100% ini mengintimidasi semua kekuatan, bahkan sedikit peluang untuk bertahan hidup akan membantu, tetapi tidak ada tepat ketika benda-benda raksasa di samudra semesta semuanya panik dan merasa tidak berdaya. Tersier kabar bahwa ketiga dewa leluhur memanggil semua kekuatan di samudra semesta dan akan menyampaikan pesan dari pikiran asli. Apa? Tiga dewa leluhur? Saya pikir dewa leluhur dari alam semesta asli tidak pernah meninggalkan alam semesta asli. Pesan dari pikiran asli. Semua orang terkejut. Para dewa leluhur yang belum pernah menginjakan kaki di samudra semesta tiba dan diberi pesan dari pikiran asli. Keduanya menarik perhatian kolektif samudra semesta plus kekuatan menderita kerugian saat mereka memeriksa objek raksasa. Jadi mereka semua berkumpul juga ikut pesan dari pikiran asli. Luo Feng mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ketiga dewa leluhur memasuki samudra semesta. Apa yang mereka inginkan? Pemimpin kota Primal Chaos tampak serius. Mereka ada di sini untuk alasan yang bagus. Ketika dia mencoba untuk membunuh Great Thunder Star Master, dia mampu melakukan kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan dewa. Saat itulah Luang menyadari bahwa ada rahasia tersembunyi di samudra semesta yang tidak dia ketahui. Benda raksasa ini adalah salah satunya, kata Luang. Dia juga ingin tahu apa yang dikatakan para dewa leluhur. Harta karun sejati tertinggi ikut serta dan buat Soleum, termasuk salah satunya ada tiga makhluk berjubah putih berdiri di angkasa sekitar 10 juta tahun cahaya jauhnya dari kepala raksasa itu. Mereka berdiri berdampingan dan juga putih. Mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Mereka sangat kuat dan kekuatan mereka menyebar kemana-mana. Istana melayang di sekitar tiga makhluk berjubah putih diikuti oleh banyak makhluk besar. Lo Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang Board of Mausoleum. Mereka berdiri di angkasa dan melihat makhluk besar berjubah putih di kejauhan. Lu Feng menghela nafas. Sungguh kekuatan yang kuat, katanya. Dia merasa seperti ruang dan waktu dalam ratusan tahun cahaya persegi dikendalikan oleh tiga dewa luhur, dan mereka jauh lebih kuat daripada penguasa tertinggi alam semesta manapun. Pemimpin kota Prima Chaos mentransmisikan suaranya. Ingat, mereka adalah perwakilan dari pikiran asli. Kekuatan mereka diberikan oleh pikiran asli. Mari kita lihat apa yang akan mereka katakan. Luang juga menatap manusia tidak memiliki keterikatan emosional dengan pikiran asli karena guru asal ditekan olehnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk besar berkumpul. Dewa leluhur adalah yang paling bersinar. Tiga era alam semesta, dua tanah suci, dan semua kekuatan telah tiba, kata orang yang berada di tengah. Kita akan mulai. Kita memasuki samudra semesta karena keteraturan dari pikiran asli, dan kita di sini untuk benda raksasa itu. Dia lalu menunjuk benda raksasa itu. Saat kamu masuk, kamu akan menemukan lubang
lubang cacing alami. Kata dewa leluhur kuno, jika kamu memasuki lubang cacing alami, kamu akan dipindahkan ke tempat lain. Ada miniatur alam semesta di luar angkasa dan itu disebut dunia jin. Itulah satu-satunya tempat di objek raksasa itu di mana kamu bisa bertahan hidup. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di-share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.